Hari ini, tim Sehat Vaskular bersama Dr. Kresna, subspesialis bedah vaskular endovaskular, mengadakan bakti sosial bersama Pedescare dan Keuskupan Malang yang bertempat di Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Ini yang tidak kita harapkan pada penderita diabetes. Ya, kita perbaiki nih aliran darahnya, Bu. Ya, inilah salah satu kebesaran Tuhan ya. Orang pasien dengan diabetes itu kena gangguan pembuluh darah. Ya, pagi Dokter Kresna. Iya, dengan saya dokter isinya. Dok, saya kasih CV ya. Oh boleh dokter. WA gua dong. Ya, dok, ya. Nggak apa-apa. Gini bisa sambil duduk aja, nggak apa-apa. Kalau untuk USG kaki sambil duduk. Kalau USG pasien avisan kan bisa. Cuman tiga. Oh ya nggak apa-apa. Berarti banyak screening kaki ya. Iya. Oh ya udah. Maksudnya screening kaki itu butuh agak privasi dikit. Iya. Nggak enak orang orang kan sungkan ya. Kalau yang ada indikasi langsung diarahkan ke USG gitu ya. Atau dibagi aja yang terserah, yang mau USG dulu biar nggak kalau berurutan crowded, bagi aja USG aja ke mana dulu gitu, nggak apa-apa. Nggak Sama kan ya dok? sama, iya nggak usah berurutan. Cuma yang pos 2 saja Iya. itu untuk yang neuropatinya saja. Neuropati, mapping kaki sama USG itu aja. USG ada dua USG. Dua spesies. Dokter sudah kami. Oh iya. Ada pointernya. Ada. Cuman pointernya nggak terkonek ini. Slide-nya. Pointernya di mana tadi ya? Oh iya. Ini tidak saya lupa bawahnya. Oh nggak boleh. Tetap ada operator. Oh. Ada yang itu nggak ada? Iya. yang Ada mencetin nanti. Ya teman-teman. Ya. Kalau kesenggol. Kalau kesenggol. Oh gitu. Ya udah kasih kursi satu aja di sini. Buat operator. Nah, nanti dia udah baru habis itu ini pemeriksaan. Ya. Itu. Oh ya, minta CV-nya aja, Dok. Iya. Iya, betul. Nah, gini kan enak dia, selonjoran di sini kan. Nah, satu USG ke sini, satu USG ke situ. Ya, ngakal-ngakal dikit lah. Saya taruh ya. Nah, ini di sini aja biar enggak biar tengah. Iya, Ada dua itu sama itu. Berarti nggak sini satu. Iya, atau sini aja, sini nggak apa-apa sama ya apa ya? Ya kelihatan dikit deh. Ya nggak apa-apa. Kan hanya segitu. Iya, kelihatan dikit. Ya nggak apa sini. Namanya kan ada. Ya udah nggak usah ini juga nggak apa-apa, di sini doang ya. Nggak perlu ke sampai inguinal, sini aja. Ya, sama kaki sama pedis. Boleh gitu ya? Oh iya boleh. Mas bantu dong. Ini Mas. Nah, ini tinggal dideketin sini. Nah, ini tinggal dideketin sini. Oke. Colokannya taruh sini aja, Mas. Mas, colokannya di tengah aja. Nah, boleh. Jadiin satu aja, itu panjang lumayan. Nah, oke. Oh, good lah. Saya lihat ini yang CV-nya dokter. Oh, praktek di lapangan juga. Iya. Ya, Dulu dari mana? UB. saya dari UI. Oh, dari UI. Iya, tapi asal Malang. Oh, angkatan berapa di UI? Angkatan 2019. Si. Ketemu aku nggak waktu trainer?
Saya kan di UI, saya kan lulusan UI. Oh, jangan-jangan ketemu. Iya. Stase vaskuler nggak pernah. Pernah Bimbingan siapa? Dokter Ahmadu, Dokter Suhartono, Fajar. yang paling serem itu dok. Dokter paling serem. Orang vaskuler mah enak-enak, gak ada yang serem. Ya. Terima kasih. Dok, boleh saya kirim nama? Iya, nomorku 0813. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang di acara pemeriksaan vaskuler ya, yang akan bersama-sama kita ikuti. Dan sebelum kita buka acaranya, akan kami buka dengan doa pembuka terlebih dahulu. Terima kasih, marilah kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Kita mohon supaya Tuhan senantiasa melancarkan seluruh acara kita. Perkenankan saya memimpin doa ini dalam agama Katolik. Saya Dr. Helena selaku MC, dan sebentar lagi kita akan mendapatkan pemaparan Bapak Ibu materi dari Dr. Kresna. Izinkan saya membacakan sedikit dari CV beliau. Dengan nama lengkap Dr. Kresna Agung Prabowo, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular dan endovaskular konsultan, lahir di Surabaya 13 Januari 1981. Beliau menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya, melanjutkan spesialis bedah di Fakultas Kedokteran UNS, dan melanjutkan juga vascular training program di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan selanjutnya mengikuti International Fellowship Y Hospital Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College tahun 2024. Lalu di sini kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Kresna. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Dr. Terima kasih. Selamat pagi Bapak semua, Bapak dan Ibu. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, yang pertama-tama kita ucapkan syukur atas berkat Tuhan. Kesehatan kaki yang bagus, mungkin kecantikan yang kita rawat tiap hari nggak bisa kita selebramkan dengan baik, begitu ya. Jadi penting sekali kita untuk memelihara kesehatan kaki. Nah, problem yang ada seringkali yang selama ini terlewat adalah terkait dengan problem pembuluh darah yang ada di kaki kita. Ya, nah pada kali ini judul yang saya angkat adalah Limb Salvage dan Wound Management Clinic. Ya, bagaimana kita menjaga kesehatan kaki kita sehingga kaki kita ini menjadi sangat sehat, tersalvagekan dengan baik. Dan kalaupun ada luka di kaki atau ada gangguan di kaki itu, bagaimana kita ini melakukan perawatannya. Ya, nanti di session ini ada dua pembicara Bapak Ibu. Yang pertama saya sebagai vascular surgeon, yang kedua ada nurse ya, perawat profesional. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Brawijaya yang memang mendalami tentang luka, terutama luka yang ada di kaki. Ya, oke, slide. Bapak, kalau jenengan mulai sakit tenggorokan itu kadang-kadang ada pembesaran kelenjar. Nah, itu kelenjar limfe. Kadang ada luka di kaki. Ngapunten kalau orang Jawa ngelanjeri gitu ya. Rasa ada nggak enak di selangkangan. Nah, itu limfe Bapak Ibu. Ya, yang kedua mengatasi infeksi. Nah, ini problem yang sering kali ada di kaki kita, salah satunya adalah problem infeksi. Lalu di sini ada berapa orang? Nah, angka probabilitasnya cukup tinggi. Makanya saya perlu ungkap penyakit ini di kesehatan pembuluh darah kaki, karena faktor terbesar yang mengganggu kesehatan pembuluh darah tidak hanya di kaki Bu, koroner, di otak ya. Salah satunya adalah terbesar diabetes. Sekarang sudah hidup itu sudah dienakkan dengan teknologi. Kadang-kadang mungkin zamannya bapak-bapak yang sepuh kalau mau sekolah gitu harus ngengkol ya kan. Kalau sekarang mah tinggal pencet handphone sudah Gojek datang di rumah ya, sementara asupan makanan terus banyak, dikit-dikit ngafe ya kan manis ya, makanan kita selalu manis itu ya, sehingga kita ya agak manis dikit begitu ya. Nah, ini meningkat. Tadi jaringan makinya dibersihkan, dikontrol infeksi ya, merasa senang sekali gitu ya, sangat
Masuk Dr. Krisna ini kadang juga perawatan pemeriksaan siap berbagi informasi. Yang membutuhkan pelayanan mau ketemu Dr. Krisna. Terima kasih atas acara ini menambah pengetahuan tentang kesehatan kita. Kira tidak adakah obat yang lebih manjur, yang ampuh selain metformin 5D? Terus yang kedua, pertanyaan saya takut dengan gagal ginjal cuci darah. Kira-kira ukuran cuci darah gagal ginjal diabetes sampai berapa? Sekarang saya Baik, ini pertanyaan ini bukan hanya Bapak, banyak pasien yang menanyakan hal yang serupa ya. Tentunya memang ada keahlian khusus ya, dokter endokrin, penyakit dalam endokrin yang memang dia belajar khusus tentang bagaimana mengendalikan gula darah ya. Saya jawab sekilas, mungkin next kita bisa buat kolaborasi lagi dengan dokter endokrin. Moga-moga bisa difasilitasi juga oleh keuskupan ya di Malang, kita bisa untuk jamaah ya. Diabetes itu ada dua type Pak, type 1 and type 2 ya, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Mekanisme pun berbeda ya. Kendali gula itu salah satu dikendalikan oleh insulin yang diproduksi oleh kelenjar di pankreas ya, kelenjar beta di pankreas. Dia memproduksi insulin, sebuah hormon yang fungsinya adalah bagaimana menguptik sel itu mengambil gula yang ada di pembuluh darah. Baratnya begitu. Bapak diabetes, kalau nunggu GFR turun, sudah telat intervensinya. GFR masih bagus, periksa saja urinnya. Begitu ada proteinuri positif, berarti sudah filtrasinya udah dol. Ya, nah nanti bisa konsul ke yang lebih ahli dari kami adalah nefrolog ya. Bisa dikurangi dengan suntik insulin itu. Nah, jadi saya kan nggak tahu, dokter kan lebih berpengalaman. Mohon informasi atau ya wawasan untuk saya supaya saya. Baik, Bapak. Apa yang Bapak alami adalah bagaimana Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada Bapak. Ya, kadang-kadang kita diuji sakit itu kalau kita berpikir bahwasanya ini sesuatu musibah, kadang-kadang ada persepsi lain, mungkin dengan sakit Tuhan ingin kita lebih dekat. Beberapa ahli itu memang kadang-kadang untuk diabetes tipe 2 udah dikasih insulin. Supaya apa? Karena mekanisme obat diabetes itu salah satunya adalah memacu produksi insulin di pabriknya. Nah, yang namanya organ manusia itu nggak ada yang kekal. Pabrik saja, kalau dipacu yang produksinya harusnya kapasitas produksinya 100 buah per hari. Bapak produksi jadi 1000 dipacu tuh mesin. Apa yang terjadi? Aus. Makanya beberapa ahli itu merekomendasikan menggunakan insulin di awal supaya kekurangan insulin dipenuhi dengan insulin tanpa memacu produksi. Ini salah satunya di guru saya Profesor Jackie Ho di NUH Singapura. Persepsi beliau, orang gagal ginjal itu tidak dianggap orang sakit. Ya. Jadi di Singapura itu karena mungkin kita ini tax terlalu tinggi ya. Jadi untuk dapat mesin hemodialisis itu cukup mahal. Di Singapura itu mesin hemodialisis itu kadang ada di rumah pasien, Pak. Orang gagal ginjal sebenarnya bukan orang sakit. Hanya fungsi ginjalnya aja tidak berfungsi. Bapak masih bisa menikmati hidup. Yang penting aksesnya harus oke. Nah, salah satu keahlian saya adalah gimana merawat pembuluh darahnya supaya untuk cuci darah tidak ada masalah. Gitu.
Jadi jangan berkecil hati, mungkin ini Tuhan mau dekat sama kita. Ya, itu mungkin ya Pak ya. Terima kasih. Gula darah saya tinggi, tapi sekarang setelah cuci darah, malah gula darah saya itu normal. Dan saya dulu memang pakai insulin, tetapi saya pikir insulin ini tidak berfungsi jika kita hanya menyerah kepada nasi. Jadi saya mengharapkan bahwa saya sembuh. Jadi saya tidak mengharapkan bahwa saya sakit terus dan saya pakai insulin. Dan sampai sekarang insulin itu saya tidak gunakan, dan juga obat dari dokter yang untuk diabetes saya tidak gunakan. Hanya saya cuci darah saja. Ya, inilah salah satu kebesaran Tuhan ya. Bapak dulu menggunakan insulin, sekarang udah tanpa insulin, gula darahnya udah normal. Memang begini, diabetes itu, kenaikan gula darah itu belum mesti diabetes. Belum mesti. Orang dengan trauma, kebetulan saya dokter bedah. Jadi saya seringkali berhadapan dengan kasus-kasus emergency case. Orang kecelakaan, trauma, kemudian acute care injury, ya itu gula darahnya naik. Orang-orang dengan infection, gula darahnya juga naik. Mungkin ya, makanya kita perlu lihat medical history dari Bapak. Bisa jadi gula darahnya naik bukan karena diabetes, atau problem-problem lain yang menyebabkan gula darah naik. Bagaimana kita menjaga quality of life kita tetap bagus. Salah satunya adalah inner motivasi itu. Motivasi yang muncul. Karena sembuh itu dari motivasi. Berita gembira ya. Itu harus terus kita munculkan supaya tadi Pak. Ya, harapan kita oleh Tuhan dijawab tuh. Dengan kita diberi sembuh. Ya, mungkin itu ya Pak ya. Terima kasih. Kembali sudah praktek dengan kontrol. Jadi salah satu hal yang mungkin ini di luar kasus diabetes, salah satu hal yang menjadi concern di vaskuler adalah embolization. Jadi kita tutup aliran darah ke tumornya jadi lebih mengecil, akhirnya saluran pencernaannya jadi lebih baik, tidak perlu dibuatkan stoma. Ya, mungkin case yang kita tangani di bedah vaskuler salah satunya adalah kasus tumor, kemudian kasus malformasi vaskuler, biasanya ada bentukan pembuluh darah yang tidak normal, kemudian gangguan vaskuler akut, ya kaki jadi tiba-tiba dingin, ya kemudian nyeri, tiba-tiba aliran darah tidak lancar. Nah, ini bagian dari vaskuler. Ya, saya titip icon Bapak Ibu sebagai penyalur kebaikan untuk yang lain. Ya, silakan akses sehatvaskuler.com. Terima kasih. Dominan di mana? Di tangan atau di kaki? Dua-duanya. Kadang dua-dua tapi enggak setiap hari. Tapi yang ada satu ini yang agak kaku ya, klek-klek gitu ya. Diklekan. Oh, oke. Seperti kadang-kadang kayak ada pasir. Jadi seperti kayak ada nginjak pasir gitu ya. Ibu ada diabetes. Udah berapa lama? 3 tahun ya. Oke. Saya lihat pembuluh darah kakinya ya. Nih aliran darahnya nih. Bagus ya. Denyutannya juga oke ya. Terus kemudian alirannya juga oke. Kita lihat sekarang itunya gelombangnya. Tuh. tadi tuh saya ikut banget. Oke ya, yang di sini ya. Bagus ya. Oke, sekarang kita lihat yang di bawah. Iya. Gitu loh. Tumbuhannya di sini. Ini yang nanti ada diabetes, ya kan? Tumpuannya di sini, resiko luka. Baiknya sandalnya diatur. Sandalnya nggak pakai ini. Ibu putrinya? Oh iya. Silakan. Ini kan tumpuan kakinya, weight bearingnya kan jadi masalah, nggak pas gitu loh. Yang perlu diatur adalah prostesis kakinya
sandalnya. Iya. Terima kasih dok. Oke. Ini saya kemudian selanjutnya. Tadi dari dokter disarankan ke Iya, dokter, kenapa? ada yang enggak bagus atau gimana begitu. Bu, keluhannya apa? Bengkak kakinya ya? Iya, kakinya Karena pembuluh darahnya dia jadi melebar. Itu yang buat kaki bengkak. Akan terlihat lagi kalau saya lihat ke atas, cuman kan nggak mungkin sini, ya. Nanti kita lihat tuh, ada reflux. Jadi kita bisa ngukur pembuluh darahnya, dia akan balik loh. Mau ke sini turun lagi. Bisa kita pakai nanti USG di tempat saya, sama bisa pakai BPJS kok. Ibu pas ke satunya mana? Bareng, nanti minta rujukan. Boleh catat nomor gua. Nah, ya nanti WA aja kalau ibu ada kesusahan. Dok, aku ini pas ke satu itu kadang nggak ngerti kan, karena bedah vaskuler baru saya di Malang. Kadang-kadang nggak ngerti itu rujuk-rujukannya. Nah, nanti bisa itu. Udah tak kasih kartu nama kok. Nanti ibu bisa WA saya, nanti sambungin aja sama dokternya. Ya, biar dia rujukannya pas nanti. Ya, ini jelas kalau diukur ke atas jelas lebih kelainan lagi tuh. Oh ya. Gimana ini? Yang dikeluhin apa? Bengkak ya kakinya ya. terus gini. Terus di sini Tuh bengkak tuh. Tuh. Piting. Di bawah 3 mili. yang itu. Ya ibu cuma 2 mili. Normal kok ini.